Selamat pagi semuanya. Recording in progress. Terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan waktunya kepada saya. Saya di sini sebagai moderator akan memandu jalannya sesi kali ini. Pada saat ini, kita semua akan mendengarkan materi teknik speed reading yang akan dibawakan oleh Bapak Muhammad Nur SE. Beliau lahir di Medan pada tanggal 9 November 1979. Beliau memiliki beberapa pengalaman pekerjaan sebagai founder dan CEO di PT Presenta Kreasi Nusantara pada tahun 2015 sampai sekarang. Beliau juga memiliki beberapa banyak penghargaan, salah satunya sebagai finalis of Best Student Award Faculty of Economics Universitas of Indonesia pada tahun 2001. Untuk Bapak Muhammad Nur SE, waktu dan materi saya persilahkan. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Apakah suara sudah terdengar dengan baik? Sudah, Pak? Alhamdulillah. Kita mulai sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Pagi, sehat luar biasa Pak. Sehat luar biasa ya Pak ya. Alhamdulillah. Ini senang sekali saya ketemu dengan teman-teman semua, juga didampingi oleh para dosen ya, para dekan dan juga rektor dan wakil rektor. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih buat panitia yang sudah mengundang kami, mengundang saya dan tim di Presenta untuk bisa ikut berbagi dalam acara kita hari ini untuk sama-sama memberikan sebuah pengantar tentang bagaimana teknik membaca cepat, teknik melakukan speed reading. Dalam waktu 1 jam ke depan kita akan mencoba berdiskusi, mencoba melihat sebenarnya ada sebuah cara yang dapat kita lakukan untuk menjadi seorang pembaca yang lebih baik. Nah, saya mau cerita dulu sedikit ini teman-teman sekalian ya. Jadi dulunya saya pun sama mahasiswa nih seperti adik-adik yang sekarang ini sedang mengikuti acara pengenalan kehidupan kampus di Universitas Medika Suherman. Jadi saya dulu mahasiswa seperti kalian ya, mulai belajar. Kemudian saya suatu hari ketemu sebuah buku tentang teknik membaca cepat. Awalnya saya coba praktekkan buku itu, saya coba-coba sendiri, tapi belum bisa ya, belum mampu. Sampai akhirnya setelah saya mulai sadar, mulai paham, oh ternyata seperti ini namanya teknik membaca cepat itu. Maka sejak saat itu mulai saya terapkan sepanjang saya kuliah ya, berkuliah sampai kemudian lulus kuliah, mulai bekerja di sebuah perusahaan dan sampai sekarang saya berkarir sebagai seorang trainer. Maka keterampilan speed reading ini terus dipakai. Jadi keterampilan kita membaca dengan baik, membaca dengan cepat, ini akan sangat-sangat bermanfaat buat kehidupan kita. Apalagi buat kita semua di dunia akademis, di dunia pendidikan, itu nggak lepas dari membaca. Bukan mahasiswa namanya kalau jarang baca ya. Jadi mahasiswa harus rajin baca, harus banyak belajar, dan belajar itu akan menjadi lebih dimudahkan, menjadi lebih terasa, bisa dinikmati, lebih enjoy lagi jika kita pun memadukan dengan keterampilan speed reading ya, membaca cepat. Baik teman-teman sekalian, sebelum saya lanjut masuk ke materi, jadi saya mau kenalan dulu sedikit ya. Tadi sudah dikenalkan oleh moderator. Nama saya Muhammad Nur. Nanti buat para peserta semuanya, baik yang di aula maupun di ruang Zoom ini, nanti kalau punya pertanyaan bisa diangkat tangannya, raise hand, dibantu oleh para moderator. Nanti kita akan saling berdiskusi satu dengan lain. Jadi saya silahkan dipanggil dengan nama Pak Nur ya, Muhammad Nur. Nah, saya sendiri adalah seorang trainer saat ini. Jadi saya seorang trainer di PT Presenta. Jadi di Presenta ini kami mengajarkan banyak topik training. Yang paling sering saya bawakan topik tentang presentasi,
juga tentang komunikasi, training for trainers, dan yang terakhir speed reading, mind mapping. Nah, ini yang kita sudah pelajarin hari ini. Insya Allah kita dalam 1 jam ini akan mencoba melihat gambaran besarnya dulu, seperti apa sebenarnya proses speed reading itu dilakukan. Alhamdulillah saya dan tim sudah mengajar juga di banyak tempat. Jadi saya seringnya mengajar buat karyawan ya di perusahaan, itu paling seringnya seperti itu, baik itu di perusahaan lokal maupun multinasional. Sekali saya diundang juga di lembaga pendidikan. Saya pernah ngajar juga di beberapa fakultas, beberapa universitas di Indonesia, termasuk hari ini senang sekali saya bisa ketemu dengan teman-teman semua, adik-adik, mahasiswa baru, para dosen, para dekan, Bapak Ibu Rektor, Wakil Rektor di Universitas Medika Suherman. Kita kasih tepuk tangan dong buat institusi kita bersama ini. Alhamdulillah ya teman-teman sekalian. Nah, di tahun 2011 saya pernah sharing di forum TEDx Jakarta. Dibuat yang pernah nonton TED atau TEDx, yang sering nonton. Nah, sekitar tahun 2011 saya pernah membawakan sebuah topik yang berjudul bagaimana membaca 52 buku dalam setahun. Dan ini sebuah kasus yang real ya. Jadi saya memang ketika dari SMA masuk ke universitas itu kurang lebih 52 buku setahun saya baca. Kok bisa begitu? Gimana caranya? Berarti kurang lebih 1 minggu 1 buku. Dan itu dimungkinkan ketika nanti kita punya keterampilan membaca cepat ataupun speed reading yang sebentar lagi akan kita coba pelajari bersama-sama. Alhamdulillah saya sudah menulis 2 buah buku. Jadi ada 2 buku tentang speed reading yang saya tulis. Buku yang sebelah kiri namanya Speed Reading for Beginners. Buku ini teman-teman bisa cari nih kalau mau cari. Teman-teman juga bisa download. Jadi buku ini gratis ya, bisa di-download di website membacacepat.com. Jadi di searching saja di sana bisa didapatkan buku Speed Reading for Beginners. Kalau buku yang kedua itu lebih ditujukan buat anak-anak, buat pelajar atau remaja. Jadi untuk tingkat SMP ya, mungkin tingkat SD masih bisa di sana. Tapi kalau untuk buat yang mahasiswa lebih cocok buku yang berwarna merah tersebut. Jadi nanti bukunya silahkan bisa di-download buat teman-teman nanti setelah kita belajar speed reading ini. Nah, teman-teman sekalian, kenapa sih kok kita perlu belajar tentang speed reading? Jadi seperti yang saya coba tampilkan di layar ini. Jadi speed reading itu kenapa ya kok penting kalau kita bicara tentang speed reading? Jadi speed reading itu adalah berarti keterampilan kita membaca cepat. Muncul sebuah pertanyaan, loh emang bisa ya membaca dengan cepat? Saya pun dulunya berpikir kayaknya nggak mungkin orang membaca biasa aja udah susah ya, apalagi baca dengan cepat-cepat. Nah ternyata itu ada tekniknya. Kenapa ada tekniknya? Kita membaca menggunakan mata kita. Oleh mata kita menangkap huruf-huruf, menangkap kata-kata, menangkap kalimat. Kata-kata, kalimat itu kita kirim ke kepala kita menjadi sebuah pengertian, menjadi sebuah pemahaman. Akhirnya kita pun paham apa yang kita baca. Ternyata prinsip dari membaca cepat itu adalah bagaimana kita bisa memaksimalkan kemampuan mata kita dalam menangkap kata-kata, menangkap kalimat-kalimat dengan kecepatan yang lebih tinggi, serta melatih otak kita, melatih pemikiran kita untuk dapat memproses juga dengan cepat apa-apa yang dibaca. Dan ternyata hal itu dimungkinkan. Jadi saya pribadi sudah merasakan manfaatnya, nanti semoga teman-teman bisa merasakan manfaatnya. Nah ini buat gambaran saja dulu ya. Jadi biasanya saya ngajarin topik ini tuh 2 hari ini teman-teman sekalian. Jadi kita kompres dalam 1 jam. Artinya apa? Nanti setelah ini kalau kalian benar-benar ingin merasakan ya keterampilan itu masuk ke diri kita punya skillnya, maka nanti dia harus diulang, harus dilatih. Jadi speed reading itu bukan skill yang instan. Jadi nggak bisa kita belajar speed reading hari ini setelah keluar langsung cepat bacanya, nggak bisa. Setidaknya butuh latihan sampai beberapa bulan sampai nanti teman-teman semua akan lebih lancar, lebih mudah. Itu kenapa tadi saya anjurkan untuk baca bukunya ya, lanjutannya untuk mempelajari lebih lanjut lagi. Nah sekarang kita langsung saja mulai. Saya akan mulai dulu nih dengan tes membaca. Jika kita membaca cepat maka latihan baca. Jadi katanya kita tuh nggak pernah berubah cara baca kita dari SD sampai dewasa. Jadi kalian ya, saya, kita semuanya dulu belajar membaca itu kan waktu SD tuh. Kemudian masuk ke SMP ya udah dianggap sudah bisa baca. SMA ya apalagi baca terus. Sekarang jadi mahasiswa.
apa yang kita bawa ketika kita SD akan terbawa juga sampai ke SMP, SMA, ke mahasiswa, sampai kita menjadi seorang yang dewasa. Nah, karenanya kalau kita tidak belajar kembali sebenarnya seperti apa cara membaca itu, besar kemungkinan kecepatan baca kita, cara kita membaca tidak terlalu jauh berbeda ya dengan kecepatan kita waktu kita SD dulu. Kecuali kita berubah menjadi orang yang sangat rajin membaca, sangat senang membaca, maka bisa jadi speednya akan lebih tinggi. Nah, sekarang saya akan membuat dulu sebuah tes dulu nih. Kita ingin berlatih membaca. Di sini saya akan mensimulasikan bagaimana seorang pembaca cepat itu membaca. Nanti teman-teman akan saya tampilkan di sini sebuah layar, sudah kelihatan di layar saya ada area yang berwarna putih. Nah, di area itu nanti akan muncul tulisan. Tulisannya bisa satu kata, bisa dua kata, bisa tiga kata. Dan tulisan ini akan bergerak dengan cepat. Apa yang menjadi tugas teman-teman semua? Coba nanti baca tulisan itu. Bacanya baca dalam hati aja. Baca dengan cepat saja, karena tulisan itu akan bergerak dengan cepat. Kita nggak akan sempat mikir yang lain-lain. Usahakan fahami apa yang dibaca. Ingat ya, fahami, bukan dihafal. Kita tidak menghafal, tapi kita berusaha untuk memahami apa yang kita baca. Nah, inilah kurang lebih seperti apa seorang pembaca cepat itu membaca. Jadi kalau nanti kalian berhasil membaca tulisan ini, artinya teman-teman di sini sudah layak jadi pembaca cepat ini. Tinggal kita improve lebih jauh lagi. Baik, semuanya sudah siap ya untuk tes yang pertama? Jadi perhatikan di tengah-tengah, nanti akan muncul teks di sana. Konsentrasi, fokuskan matanya ke layar di tengah-tengah. Siap-siap, kita akan mulai, dan inilah yang kalian baca. Oke, bagaimana nih Bapak Ibu sekalian, teman-teman? Ulangin dong, Pak. Wah, kok diulang? Kan tadi udah siap-siap semuanya. Udah siap, bayi yang belajar terus jalan tanpa harus diberikan instruksi oleh orang tuanya, bayi itu bisa melangkah berjalan sendiri. Oh, seperti itu ya, Bu melalui ya? proses. Wah, luar biasa nih. Ibu siapa nih yang menyebutkan tadi ini? Ria. Iya, Bu Ria ya. Gimana, perlu diulang apa intinya enggak? aja tidak sesuai dengan intinya. Iya, ini berarti tadi nggak konsentrasi nih pagi-pagi ini, harus fokus nih. Kalau membaca cepat tuh harus fokus, konsentrasi harus tinggi, karena kalau enggak udah lewat dia. Mirip kalau kita nonton ya, nonton F1, kalau Izin bertanya, Bapak. gampang nih, tapi kalau kita nonton langsung di tempatnya tuh gerakannya sangat cepat itu, kita langsung lewat tuh mobilnya, cepat kilat. Baik, ini karena banyak permintaan untuk diulang, saya ulang ya, tapi tolong perhatikan dengan baik ya. Kali ini nggak ada ulang-ulang lagi, nanti kita tes nih apa isinya. Silakan siap-siap konsentrasi lagi. Kita fullkan dulu layarnya. Saya ulangin ya. Ya. Oke, semoga sekarang sudah selesai. Nah, tadi Bu Ria tadi sudah menyampaikan ya, tadi rangkuman dari bahan bacaan itu. Sekarang saya mau undang siapa yang berani nih mencoba menceritakan apa sih isi bacaan tadi. Nah, boleh raise hand dulu, nanti disampaikan di depan forum ini. Silakan. Ya, Bapak Ibu ada di mahasiswa juga boleh, siapa aja. Ada? Ini
Ibu Umaroh mau coba? Iya, mau coba. Silahkan. Perkenalkan, saya Siti Umaroh, mahasiswa Sarjana Terapan Kelautan Anestesiologi semester 5, Pak. Oke. Pak Umaroh. Jadi intinya di kalimat pertama itu, pernahkah Anda melihat bayi belajar berjalan, kemudian orang tua bayi tidak pernah mengajarkan cara mereka berjalan, namun pada dasarnya berjalan adalah koordinasi gerak yang kompleks untuk udah nggak ingat lagi, Pak. Ingat lagi ya Bang Maro ya. Oke. Iya. Ya, terima kasih nih Bang Maro. Bu Ria mau coba tambahin lagi tadi? Siapa tahu dengan diulang lebih lancar. Sedikit ya Pak. Silakan dilengkapi tadi yang kurangnya di mana tadi. Silakan. Pernahkah Anda memperhatikan seorang bayi belajar berjalan? 1 langkah dia jatuh tersungkur, 2 langkah dia jatuh tersungkur, bahkan ratusan kali dia jatuh tersungkur, kemudian dia kembali lagi untuk berjalan. Padahal bayi tersebut sebelumnya tidak pernah mendapatkan instruksi sebelumnya oleh kedua orang tuanya. Sedangkan proses berjalan itu sangat kompleks dan membutuhkan kestabilan, keseimbangan dan lain-lain. Itu Pak yang realnya. Oke, makasih Bu Lia ya. Kasih pos dong buat teman kita ya. Alhamdulillah. Nah, kurang lebih itu intinya. Ini kan tulisan tentang bagaimana, ini sebuah artikel ya. Bagaimana seorang bayi itu belajar berjalan, dia jatuh sekali, 2 kali. Intinya adalah bahwa seorang bayi itu nggak pernah menyerah. Dan kemudian tanpa instruksi yang khusus sekalipun, mayoritas bayi-bayi pada akhirnya mereka bisa belajar berjalan. Padahal berjalan itu urusan yang kompleks, urusan yang rumit. Kalau teman-teman tadi berhasil menangkap dengan baik dari teks yang tadi muncul, mengerti dengan baik juga, maka kurang lebih seperti itulah pergerakan mata dan kecepatan baca seorang pembaca cepat. Nah, sekarang saya mau tunjukkan berapa banyak sih teks yang kita baca tadi. Sepertinya sedikit ya, tapi inilah teks yang barusan Anda baca bersama-sama. Kita lihat ya. Banyak nggak? Banyak ya, lumayan ya. Nah, ini kalau diperhatikan baik-baik, ini teks yang tadi persis sama, nggak ada bedanya. Jadi tulisan yang kita baca tadi sebanyak ini. Kalau tadi kita berhasil membaca dengan baik, tulisan yang tadi bergerak dengan cepat, artinya apa? Kita sudah membaca pada kecepatan 2 kali lipat dari rata-rata orang. Jadi rata-rata orang membaca nggak secepat itu, tapi setengahnya saja. Jadi kalau kita punya keterampilan speed reading yang baik, kita akan bisa membaca 2 kali lebih cepat, dan itu dimungkinkan. Nah, sekarang saya mau diskusi sedikit sama teman-teman sekalian. Kok tadi kita bisa ya baca dengan cepat? Tadi Mbak Umaroh, Bu Ria kok berhasil menyampaikan hal itu? Karena teksnya bergerak dengan cepat juga. Kita nggak punya pilihan lain. Kita dipaksa, mata kita harus fokus, harus melihat dan menangkap tulisan itu. Sekarang kalau kita terapkan ke membaca sebuah buku, bisa nggak begitu? Sulit ya? Kenapa kok sulit? Karena tulisannya nggak bergerak, tulisannya diam aja di tempat. Mata kita yang harus bergerak. Maka seorang pembaca cepat itu akan mengubah. Kalau tadi itu teksnya bergerak sendiri, sekarang mata kita yang kita gerakkan, kita tangkap dengan lebih cepat, sehingga speed kita bisa 2 kali lipat dari rata-rata yang tadi itu. Jadi itulah sebenarnya prinsip dari membaca cepat ya buat teman-teman. Di sini saya ambil saripatinya supaya nanti bisa diulang-ulang lagi dengan mudah, dengan baik. Nah, sekarang kita coba tes baca sekali lagi ya. Nah, kali ini kita tes bacanya pakai hitung-hitungan. Nanti di sebelah kanan bawah dari kotak ini akan ada timer. Timer itu menunjukkan waktu, berapa menit dan berapa detik kita membaca. Nanti Bapak Ibu sekalian, teman-teman semuanya silahkan baca tulisannya. Begitu selesai, segera intip timernya.
berapa menit, berapa detik waktu yang dihabiskan. Karena kita akan mulai belajar menghitung sebuah kecepatan baca. Di kecepatan baca seseorang itu ada ukurannya, jadi ada standar yang dipakai secara internasional ya, jumlah kata per menit yang berhasil kita baca. Sekarang kita akan mau mencoba melakukan tes baca yang kedua. Kali ini agak lebih sulit. Kenapa? Karena teksnya nggak bergerak sendiri. Teksnya seperti teks di buku yang kita lihat. Teksnya nanti akan bergerak juga ke atas. Dan coba Bapak Ibu teman-teman baca sedapatnya ya, sepemahamannya apa yang bisa ditangkap dari bahan bacaan tersebut. Konsentrasi, kali ini nggak ada ulang-ulang lagi ya. Semuanya siap-siap, fokus. Kita akan mulai. Inilah teks yang kita baca. Nanti begitu teksnya muncul, segera baca. Nggak usah dihiraukan timernya. Begitu selesai habis baca di bagian bawahnya, langsung intip berapa menit, berapa detik yang dihabiskan. Akan ada timer otomatis yang muncul di layar. Konsentrasi semuanya, siap-siap. 1, 2, 3, kita mulai. Buat yang sudah selesai langsung intip tadi berapa menit berapa detik. Buat yang belum silahkan lanjutkan dulu. Kita tunggu sebentar lagi. Oke, apakah sudah selesai semuanya? Gimana teman-teman sekalian? Semoga sudah selesai ya. Nah, sekarang kita coba latihan ini, mengukur kecepatan baca kita. Karena kita ingin improve dari apa yang kita punya sekarang, bisa nggak meningkat lebih baik lagi, lebih tinggi lagi. Kita lihat ya sama-sama. Dalam membaca cepat, maka ada namanya rumus menghitung kecepatan baca. Seperti apa rumusnya? Rumusnya adalah berapa banyak kata yang kita baca dibagi dengan jumlah waktu yang kita habiskan dalam satuan menit. Kalau digampangkan untuk ngitungnya, bisa juga kita ubah rumusnya menjadi jumlah katanya berapa dibagi waktu dalam detik, nanti kalikan 60. Itulah namanya kecepatan baca kita, KPM ya, jumlah kata per menit atau word per minute. Ini word per second, keliru nih tulisannya, di word per minute yang benarnya. Nah, sekarang kita coba hitung kecepatan baca kita. Tulisan yang tadi dibaca itu jumlah katanya 353 kata. Gunakan handphonenya, kalkulatornya, atau kalau yang jago hitung sendiri coba hitung. 353 bagi dengan waktu yang kita habiskan. Jadi kalau tadi menghabiskan waktu 1 menit, berarti itu 60 detik. 353 bagi 60 kali 60. Itulah kecepatan kita. Kalau ngabisin waktunya 1 menit 30 detik, berarti itu kan 90 detik ya. Maka 353 bagi 90 kalikan 60. Nah, silakan masing-masing dihitung kecepatan bacanya berapa. Ini untuk referensi awal buat teman-teman sekalian.
Bisa jadi ada di antara kita yang sangat rajin baca, jadi sudah tinggi kecepatan bacanya. Ada yang mungkin masih lebih rendah. Nanti kita akan coba lihat sama-sama ya. Pak. Ya, 168 ya, silahkan disimpan dulu ya, Bu Ria ya. Nah, oke, apakah semua sudah hitung? Semoga sudah dihitung semuanya, sudah dapat. Jadi 353 bagi dengan tadi jumlah waktu yang dihabiskan kalikan 60. Nah, tadi ada yang 168. Saya mau tanya nih, ada nggak yang lebih tinggi dari 168 angkanya? Wah, 311. Luar biasa nih Mbak Maroh nih. Itu udah jago nih Bang Maroh, perlu belajar speed reading lagi. Enggak, masih belajar Pak. Masih belajar ya. 283, wah ini luar biasa nih dari Mbak Clarissa, Bu Clarissa ya. Apalagi ada lagi? Oh 392, wah ini 392 ini Bu Yohan ya, atau Mbak Yohan. Nah, ini tinggi sekali 395 nih. Baik teman-teman sekalian, itu tadi baru tes awal. Sekarang coba kita cek dulu nih kecepatan baca berapa. Tiap-tiap orang itu punya kecepatan baca yang berbeda-beda. Ini beberapa referensi untuk bisa kita gunakan. Kalau kecepatan baca kita berkisar ya antara 300 sampai 500 kata, berarti itu kecepatan kita sudah cukup baik. Tapi kalau kecepatan di bawah itu, misalkan antara 150 sampai 300, nah itu rata-rata orang. Dan kalau sampai di bawah 150, ini termasuk kecepatan yang agak buruk ini. Nah, sedangkan yang sangat baik itu 500 ke atas. Jadi orang yang sudah tekun belajar speed reading itu akan bisa mencapai angka sekitar 500 sampai 750. Adapun angka yang di atas itu tuh agak lebih sulit, itu butuh kemampuan yang lebih tinggi lagi untuk bisa nanti sampai ke titik itu. Nah, ini untuk pemahaman kita saja di awal. Jadi kecepatan baca tadi dihitung berapa banyak kata yang kita baca per satuan menit. Lulusan SD itu akan baca di kecepatan sekitar 150 sampai 200 kata per menit. Dan orang dewasa yang tidak terlalu berubah pola bacanya, kebiasaan bacanya, kemungkinan besar akan juga sampai ke angka yang sama. Meskipun tentu ini dipengaruhi juga dengan tingkat kesulitan bahan bacaan. Jadi ada bahan bacaan yang gampang untuk kita mengerti, ada bahan bacaan yang lebih sulit. Tadi bacaan ini kan betul sulit ya ketimbang bahan bacaan yang sebelumnya tentang anak bayi tadi itu. Itu tingkat kesulitan pun akan mempengaruhi. Jadi inilah tadi kecepatan awal baca teman-teman sekalian. Kalau kita bicara baca cepat itu nggak sekedar baca cepat-cepat, nggak sekedar berapa kata per menit yang kita baca, namun juga menguji apakah kita paham atas apa yang kita baca. Sekarang saya mau menantang nih, ada yang merasa paham nggak dengan apa yang dibaca tadi? Tentang apa sih tadi yang dibaca barusan? Silakan, boleh raise hand nih kalau ada yang berani. Saya mau lihat siapa yang memberani di sini. Bapak Ibu, mas-masnya, mbak-mbaknya, silahkan. Wah, ada yang tunjuk tangan ini. Anissa Khotimah, silahkan Mbak Anissa. Baik, Bapak, mohon izin Pak, izin menjawab. Yang tadi kami baca itu kurang lebih pemahamannya tentang emosi Pak, dimana emosi itu penting, mengatur emosi dengan baik itu penting di dunia pekerjaan maupun kehidupan. Apalagi lebih memahami atau mengerti emosi sendiri, dimana kita tuh bisa mengatur emosi kita kapan saja dan mampu mengontrolnya. Karena emosi itu penting, jadi kita bisa menahan suatu konflik itu dengan baik. Lalu kita juga dapat memahami emosi atasan, bawahan maupun rekan Pak. Kurang lebih seperti Pak yang tadi barusan kami baca. Terima kasih Bapak. Terima kasih Mbak Anissa, tangan buat Mbak Anissa nih. Wah, luar biasa Mbak Anissa ya. Gimana teman-teman, setuju nggak dengan isinya tadi tuh yang disampaikan Mbak Anissa? Oh, pada setuju semua nih ya. Tapi bener nggak seperti itu? Izin. Silahkan, boleh satu lagi kalau ada yang mau coba. Maro izin Silakan, Maro. menyampaikan apa yang
Umaro tangkap. Sekilas, Umaro tangkap itu di artikel tadi menjelaskan tentang kecerdasan emosional, di mana kecerdasan emosional itu dituliskan bahwa seberapa kita paham akan diri kita sendiri. Kemudian ada di sana juga tertulis ciri-ciri orang yang memiliki kecerdasan emosionalnya itu bagus, maksudnya itu ciri-ciri orang yang punya kecerdasan emosional, terus kecerdasan emosionalnya itu bagus. Salah satunya dia itu berprestasi di pekerjaannya. Terus sempat disinggung juga tentang IQ di sana. Cuman di IQ itu lebih kepada intelektualnya, bukan ke emosional gitu. Terima kasih terutama buat Umaro ya. Nah, teman-teman sekalian, gimana caranya nih kita mengecek apa kita bisa paham atau tidak terhadap bahan bacaan? Jadi kalau mau paling gampang adalah kita bisa gunakan rumus wartawan. Apa itu rumus wartawan? Pernah dengar istilah 5W1H? Pernah ya? Tuh, what, who, when, where, why, how. Nah, sekarang kalau kita kembalikan ke bahan bacaan tadi, what tentang apa? Oh, tentang kecerdasan emosional. Itu topiknya, ya, what-nya. Muncul what yang kedua. Apa sih itu kecerdasan emosional? Nah, kalau kita bisa mampu menjelaskan, berarti kita paham. Kemudian siapa tokoh yang mencetuskan hal itu? Ada ingat siapa tokohnya? Ada Daniel dari namanya. Tapi Daniel apa? Ingat nggak? Daniel Goleman apa? Nah, Daniel Goleman, benar ya. Oh benar. Itu punya ya. Kemudian misalkan tadi when, kapan diterapkan kecerdasan emosional? 1995 bukan ya? Tadi kapannya bisa kapan, apakah itu dirumuskannya ya, kapan itu dicetuskannya, kapan dipopulerkannya, tapi bisa kapan kecerdasan emosional itu kita pakai dalam keseharian, di mana itu kita pakai, bagaimana cara memperkuat kecerdasan emosional kita. Jika kita berhasil menjelaskan, menjawab pertanyaan-pertanyaan itu menunjukkan kita paham apa yang kita baca. Jadi seorang pembaca cepat yang sesungguhnya dia nggak sedang baca dengan cepat tapi juga paham. Karena kalau baca cepat tapi nggak paham, ya apa gunanya dibaca? Membaca tujuannya untuk memahami, untuk menangkap sebuah informasi, sebuah ilmu yang ada di bahan bacaan. Nah, sekarang tadi kalau teman-teman punya kecepatan tadi ya, ada yang 300, ada yang 200, ada yang masih mungkin 100 lebih. Ada yang namanya kecepatan baca efektif. Jadi apa tuh kecepatan baca efektif? Kecepatan baca efektif adalah kecepatan membaca kita yang diukur juga dengan pemahaman kita. Jadi misalkan kalau kita anggap kita paham semuanya, itu paham 100%, maka kalau kecepatan kita 300 kata per menit, ya berarti 300 kata itu kita paham seluruhnya. Nah, lantas dalam baca cepat, berapa sih sebenarnya pemahaman yang dianggap baik itu? Jadi kita dianggap baik pemahaman kita kalau dalam setiap bahan bacaan kita bisa mengerti seminimalnya ya 70% isinya. Jadi kalau bisa nangkap 70% isinya, kita sudah cukup baik. Maka nanti rata-rata kecepatan efektif kita adalah berapa kecepatan baca kita dikalikan 70% itu. Apakah bisa sampai ke 100? Ya tentu sulit ya, itu harus jadi penghafal yang baik. Jadi dengan 70-80% itu sudah seorang pembaca yang bagus. Kira-kira itu dulu buat teman-teman sekalian. Terima kasih tadi buat yang sudah sharing untuk menyampaikan tadi isi pesannya. Nanti kita akan kembali ke simulasi yang mirip nanti di akhir dari acara ini. Nah, sekarang saya mulai masuk ke tekniknya. Tadi teman-teman mulai membaca dengan apa? Dengan cara yang biasa kita lakukan. Bedanya lah tulisan bergerak, ya kita harus tadi baca tadi ya dengan cepat kita tangkap. Nah, sekarang kita ingin memahami lebih jauh bagaimana kita bisa meningkatkan membaca kita. Dari yang tadinya angka di 200 bisa nggak naik ke 300? Yang sudah 300 bisa nggak dipertahankan? Kalau bisa sampai ke 400 menyentuh 500. Kita perlu tahu dulu bagaimana sebenarnya proses membaca itu terjadi. Dan di sini saya akan tampilkan sebuah gambar. Ini mata kita. Kita melihat apa? Kita melihat sebuah tulisan, sebuah objek misalnya ya.
Kita melihat mata kita ke objek tertentu. Apa yang kita lihat? Tentu kita akan lihat objek tersebut. Misalkan saya sedang memberikan pemaparan saat ini. Di depan saya lihat ada monitor, ada kamera, ada juga jam dinding di atas. Saya bisa lihat itu. Tapi yang saya fokus sekali lihat adalah saya melihat kameranya, karena mata saya berfokus ke situ. Namun, walaupun mata saya berfokus melihat kamera, saya masih bisa melihat objek-objek lain di sekitarnya. Itu kenapa saya tahu bahwa di atas itu ada jam dinding. Sebelah kiri saya itu ada AC yang tergantung. Di sebelah kanan saya itu ada rak buku. Kenapa kok begitu? Karena ternyata mata manusia itu punya jangkauan penglihatan yang lebih luas. Inilah yang dikenal dengan istilah itu peripheral vision. Jadi penglihatan tepi. Apa maksudnya? Maksudnya mata kita walaupun sedang fokus ke satu objek-objek yang masih dalam jangkauan si mata ini masih bisa terlihat dan tertangkap. Sama halnya nanti dalam membaca cepat, kita pun akan mencoba menangkap kata-kata yang lebih banyak. Nah, sekarang saya akan coba simulasi dulu. Saya akan berdiri ya, teman-teman. Boleh diikutin di tempatnya masing-masing, boleh berdiri sebentar. Silahkan berdiri. Saya berdiri ya. Sekarang kita mau coba uji seberapa luas, seberapa jauh jangkauan penglihatan kita. Coba letakkan ini kedua jari, apa nih namanya, jari telunjuk ya, di depan seperti ini. Sudah? Kemudian silahkan ditatap tuh jari telunjuknya. Apa yang teman-teman lihat? Kita lihat ada dua buah jari di situ. Ada kuku, ada apa lagi? Ada kelihatan ruas-ruasnya ya, ada dua ruas. Kita punya 3 ruas jari, ada garis-garis ruasnya di sana kelihatan dengan jelas. Nah, sekarang pelan-pelan coba geser, semakin menjauh. Tapi matanya tetap fokus di tengah-tengah. Nah, saya geser sedikit sini, kurang lebih 5 cm atau sampai 7 cm. Saya masih lihat kuku saya dengan cukup jelas, masih tahu saya ruas-ruasnya, garisnya masih terlihat dengan jelas. Geser lagi, kelihatan ruasnya? Mungkin ruasnya udah kabur ya, tapi kukunya masih kelihatan, masih kita akan ketahui itu ada jari di situ. Lebar lagi, lebar lagi, masih kelihatan lagi, lebar lagi dan seterusnya. Coba temukan titik di mana kita sudah tidak bisa melihat lagi jari kita. Coba cari ya titiknya di mana. Ketemu? Di mana titiknya? Gimana? Kok nggak ada yang nyaut ini? Tadi kalau kita perhatikan dengan baik, hilangnya di mana tuh? Sampai ke Samping pinggir ya? belakang. Sampai ke pinggir ya Bu ya? Samping Betul ya? belakang. Samping Bu, belakang. Artinya apa itu? Sampai kurang lebih selebar 180 derajat. Betul nggak? Betul. Ini menunjukkan bahwa ternyata penglihatan itu jangkauannya sangat luas. Inilah yang mau kita pakai di membaca cepat. Jadi selama ini kita memakainya mana? Yang di depan kita saja. Lama jadi ini satu objek. Jadi kebanyakan orang itu membaca kata per kata. Karena kata per kata jadinya lambat. Tapi coba kita bisa membaca langsung menangkap 3 kata sekaligus, 4 kata sekaligus. Maka speednya akan menjadi lebih tinggi. Hal inilah yang nanti akan kita terapkan, kita pakai dalam proses membaca cepat. Nah, kita lihat kembali ke layar, ke laptop. Jadi di sini tadi sudah dilihat ya, ketika mata kita melihat satu objek, dia pun melihat objek yang lain. Nah, sekarang saya tunjukkan sebuah tulisan. Coba fokus matanya ke kata yang di tengah-tengah, kata-kata makan di situ. Fokus. Saya. Apa yang kita lihat? Tentu kita melihat kata makan itu jelas sekali. Tapi kita pun masih bisa melihat dengan jelas kata-kata rumah dan kata-kata padang di sampingnya. Artinya apa? Kalau seorang pembaca yang biasa, dia membaca teks ini 3 kali lihat. Dilihat dulu kata-kata rumah, pindah ke makan,
pindah ke Padang. Tapi kalau seorang pembaca cepat, matanya di tengah-tengah di kata-kata makan itu. Namun dia akan langsung menangkap sebagai satu kelompok kata rumah makan Padang. Lebih cepat pembacanya. Dia langsung menangkap 3 kata sekaligus. Kira-kira demikian. Ya. Nah, jadi apa sebenarnya prinsip dari baca cepat ini? Nanti kita akan coba pelajari sebentar lagi. Jadi ketika kita baca cepat, yang pertama adalah kita berlatih nanti membaca dengan mata dan pikiran kita. Apa artinya? Seorang pembaca cepat itu sebaiknya tidak membaca pakai mulutnya. Kalau saya baca pakai mulut saya, rumah makan Padang. Pernahkah kalau ini Bu, kalau di PIK sendiri pelaksanaan pembimbingan KTI dikoordinir oleh koordinator mata kuliah skripsi. Mohon maaf nih ada suara masuk tadi ya. Baik, nah jadi seperti itu tadi teman-teman sekalian mengenai cara kita tadi mengenali kata ini. Jadi yang pertama tadi adalah bahwa kalau kita ingin membaca cepat itu kita harus menghilangkan kebiasaan membaca dengan cara bersuara. Karena waktu kita SD dulu kita dilatih bersuara waktu membaca, tentu tujuannya untuk mengetes yang menguji apakah kita bisa baca atau tidak. Nah, sampai dewasa ini ke bawah. Sebenarnya untuk membaca yang lebih cepat kita hanya butuh mata kita dan pikiran kita. Jadi kita harus nanti ketika membaca usahakan ya tidak sambil bersuara. Kemudian tadi juga kita harus berkonsentrasi. Kenapa? Karena membaca itu adalah sebuah proses kognitif yang rumit yang terjadi. Kita membaca, kita mengirim ke otak kita, diproses. Sehingga kalau kita membaca tapi sambil di tempat yang ribut, sambil suasananya mungkin tidak pas, itu akan menjadi penghambat dari kecepatan baca seseorang. Nah sekarang saya mau menjelaskan sedikit apa yang disebut dengan fiksasi. Jadi apa itu fiksasi? Sebenarnya mata seorang pembaca itu adalah dia harus fix, harus berhenti pada titik yang fix untuk dia bisa menangkap kata-kata. Nah sekarang mungkin saya tampil dulu di depan ya mata saya ya. Ini coba melihat. Kalau saya baca tulisan, saya punya kertas di sini ada tulisannya. Kalau kita baca bisa apa kita lakukan? Kita kan begini kurang lebih ya, gerakin mata kita begini nih. Jadi nggak hanya gerakin mata sih, tapi kepala yang digerakin. Artinya apa? Kita menyapu dari tulisan paling kiri atas sampai ke kanan. Jadi kita sapu begini. Habis di ujung, pindah lagi dari bawahnya. Habis ke ujung, pindah lagi. Betul ya? Ini yang kita lakukan. Nah bayangkan kalau satu baris teks itu ada 10 kata. Berapa kali kita melihat? 10 kali. Kebanyakan orang begitu. Jadi kata per kata. Nah seorang pembaca cepat dia tidak melihat itu 10 kali. Tapi dia hanya melihat mungkin hanya 4 kali atau hanya 3 kali. Hanya dengan itu saja dia sudah saving berapa tuh? Lebih dari 60% ya. Dan nanti pergerakan matanya pun akan bergerak lebih cepat. Istilah fiksasi artinya apa? Ketika kita membaca, mata kita tuh harus berhenti sejenak ke titik tertentu, ke objek tertentu untuk kemudian nanti bisa menangkap poin-poin tersebut dengan baik. Nah, sekarang satu fiksasi di sini. Oke ya, kita coba lihat ya. Nah, jadi coba teman-teman lihat, kita perbesar dulu layarnya. Nah, ini contoh fiksasi. Jadi di sini ada sebuah tulisan. Kalau di buku atau di dokumen-dokumen akan lihat seperti ini. Di sini saya bagi nih dengan 3 buah garis, sehingga menjadi ada 4 kolom. Apa maksudnya 4 kolom ini? Ini menunjukkan pola pergerakan mata. Jadi pola perhentiannya 4 perhentian. Saya akan tunjukkan bagaimana kurang lebih pergerakan mata seorang pembaca cepat itu. Jadi matanya akan bergerak seperti ini. Coba lihat garis biru yang bergerak itu ya. Ketika kita melihat ke kiri, kita tangkap ada 3 kata, pindah ke tengah, pindah ke sampingnya lagi, dan seterusnya. Nah, inilah sebenarnya pola pergerakan mata dalam proses membaca cepat itu. Jadi mata kita itu akan bergerak dengan
pola tertentu, dengan ketukan tertentu, dengan aturan tertentu, setiap kali dia berhenti sejenak, dia akan menangkap langsung beberapa kata di situ, berpindah, dan berpindah. Sehingga yang tadinya kita membaca 10 kali lihat, 11 kali lihat dalam satu baris, itu berubah menjadi 4 kali saja. Dalam contoh yang kita lihat yang ini. Ya. Jadi itulah tadi pola-pola fiksasi. Nah, sekarang kita akan mencoba melatih sedikit bagaimana pola pergerakan mata dalam proses baca cepat. Sebelum kita latihan, saya mau tampilkan dulu di tampilan saya. Ini kalau teman-teman tadi lihat ya, matanya kan berat tuh, dari kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 1, kolom 2, kolom 3. Nah, kita ingin berlatih pola pergerakan mata. Bagaimana melatihnya? Coba perhatikan mata saya ya, lihat mata saya. Jadi kalau baca cepat itu matanya akan bergerak nanti ke kiri, ke tengah, kanan. Kiri, tengah, kanan. Kiri, tengah, kanan. Kepala di mana? Kepala tetap lurus ke depan. Ini kepala tuh nggak ikut gerak-gerak, bukan kepala yang gini-gini ya. Jadi selama ini kita kesulitan membaca lebih cepat karena mata kita tidak terlatih untuk bergerak dengan cepat. Kita terbiasa menggerakkan kepala untuk membantu si mata tadi untuk melihat tulisan. Kalau itu sudah terlatih, matanya akan bergerak dengan lebih teratur, misalkan seperti ini. Semoga bisa terlihat ya pola gerakan bola mata saya. Kira-kira seperti itu dalam nanti realnya. Nah, sekarang teman-teman langsung saja kita coba latihan. Kita akan coba latihan ini, mempercepat pergerakan mata. Di sini ada 3 buah kolom. Jadi kita akan berlatih pakai 3 kolom. Nanti akan muncul sebuah garis di kolom yang pertama, sebuah garis dan sebuah angka. Di tengah-tengahnya ada angka, kemudian di sepanjang kolom itu akan ada garis. Silahkan di matanya tuh, misalkan ketika kita melihat di kolom yang pertama, fokus ke tengah dari kolom yang pertama itu. Kemudian mata pindah ke kolom yang tengah, nanti lihat yang tengah-tengah. Matanya ke kanan, lihat kolom yang kanan. Terus bergerak dengan teratur ya. Coba konsentrasi semuanya. Ini adalah pergerakan mata yang mensimulasikan bagaimana seseorang itu membaca dalam kecepatan 400 kata per menit. Kita lihat sama-sama ya. Konsentrasi 1, 2, 3. Oke. Gimana, berhasil? Semoga berhasil ya. Saya mau tanya dulu nih buat tadi sudah ngikutin, angkanya berapa tuh angkanya yang sudah berhasil kita lihat? Ada angka berapa Bapak Ibu sekalian, teman-teman semuanya? Ada 9. 1 sampai 9. Oh, benar ya. Berapa kali berulangnya, Bu? 3 kali ya. 3 kali. Setuju yang lain? Nah, setuju nih kayaknya. Ada David juga nulis ya, 1 sampai 9 3 kali. Jawabnya benar. Sekarang pertanyaan yang kedua. Ada berapa banyak bentuk anak panah yang tadi muncul? Mana Bu Painah bisa sebutkan, Bu? Agak kurang konsentrasi untuk panahnya, Pak. Kurang konsentrasi ya. Oke. Nah, coba yang lain nih kalau ada yang bisa nih. Ada yang bisa bantu Bu Painah? Anak panahnya apa saja? Yang masih ingat ya, yang masih ingat. Yang bisa diingat. Itu yang nomor 9 kan panahnya kanan kiri. Yang maksud Bapak jumlah yang mana, Pak? Jadi bentuk ujung dari anak panah itu berbeda-beda, Bu, antar setiap garis. Nah, yang saya mau tanya itu ada berapa jenis perbedaannya. Jadi ada berapa jenis garis yang berbeda tadi itu. Kalian tahu nggak? Nah, kalau itu saya ulang sebentar ya, sekali lagi ya. Saya fokus lagi. Tapi tolong matanya jangan melihat ke anak panahnya, nggak gitu caranya. Mata tetap lihat di
di kolomnya. Jadi ini 3 kolom nih. Mata saya akan bergerak ke kolom 1, kolom tengah, kolom kanan, kolom kiri, tengah, kanan, kiri, tengah, kanan. Di bagian tengahnya. Jadi mata kita bergerak seperti itu. Kalau kita nanti berhasil mengenali sampai ke tepi anak panahnya, itu menunjukkan bahwa mata kita sekarang mampu membaca sampai ke pinggir dari kolom itu. Jadi kalau disitu ada 3 kata, dalam sekali itu bisa 3 kata sekaligus yang terlihat. Jadi nggak perlu hanya 1 kata yang kita tangkap. Paham ya? Coba kita pelan-pelan ulang lagi, konsentrasi. Saya mulai lagi. 1, 2, 3, mulai. Sekarang semoga udah bisa menyebutkan nih. Jadi berapa bentuk panahnya, ada gimana? 4. Ada 3 katanya, betul nggak 3? 4 jenis. 4, ada yang nyebut 4. Ada lagi yang lain? Beda pendapat? 3. Ada lagi? 5 ada nggak yang nyebut 5? Nggak ada ya? Nah coba yang nyebut 3 tadi apa aja 3 itu? 1. Atau yang bagaimana? 1 panah kanan, sebelah kiri bulat. Ada panah kanan kiri, ada bulat kanan kiri. Hanya kalau panah kiri nggak ada. Betul ya. Jadi jawabannya itu ada berapa? Ada 4. Yang pertama yang polos, hanya garis saja, nggak ada sudutnya. Yang kedua tadi yang Ibu sebutkan tadi bentuk panah ya Bu ya, kanan kiri panah. Yang ketiga tadi bulatan, kanan kiri bulatan di ujungnya. Yang keempat itu ada bentuknya kayak bentuk wajik. Bentuk apa tuh? Jajaran kayak bentuk ketupat ya. Seperti itu. Itulah 4 bentuk garis yang berbeda-beda. Artinya apa? Kalau mata kita tuh bisa membedakan sampai ke situ, berarti kita punya jangkauan yang cukup. Dan itulah prinsip dari membaca cepat. Nah sekarang saya akan tampilkan sebuah teks, kita akan coba berlatih mensimulasikan membaca dengan 2 kata. Di sini akan ada 3 kolom nanti bacaannya. Bapak Ibu coba lihat ya teman-teman, coba lihat ikutin pergerakannya dari kolom yang kiri, tengah, kanan, kiri, tengah, kanan, kiri, tengah, kanan. Kira-kira seperti itu. Ini akan menggambarkan seperti apa sebenarnya realnya proses mata kita bergerak ketika kita membaca cepat. Konsentrasi. Saya mulai 1, 2, 3, mulai. Oke, selesai. Tutup dulu ya. Ada yang tahu tadi tentang apa tulisannya? Tentang kegiatan menulis. Nah, kenapa tuh kegiatan menulisnya? Ada tadi. Kenapa Bu? Kegiatan yang mengasihkan di luar kegiatan rutin apa ya? Oke, bisa bantu lagi? Nah, tadi disebutkan ya, Bok, menulis itu kegiatan yang baik, yang mengasihkan, yang mencerahkan. Banyak orang nih punya cita-cita pengen menulis, bahkan sering hanya sampai di cita-cita saja ya, nggak pernah terwujud karena tidak ada usaha yang khusus yang dilakukan. Nah, padahal kalau kita bisa atur waktu dengan baik, kita punya komitmen yang baik, kita punya semangat yang baik, maka kita walaupun sibuk, walaupun banyak urusan, harusnya bisa tetap menulis dengan teratur. Kira-kira itu inti bacaannya, kurang lebih. Nah itulah tadi pola pergerakan mata kita. Coba kita ulang sekali lagi ya, saya mau lihatkan lagi. Jadi tadi pola pergerakannya kalau kita lihat sama-sama. Jadi mata itu akan bergerak dari kolom, coba. Kiri, tengah, kanan, kiri, tengah, kanan, kiri, tengah, kanan, kiri, tengah, kanan, dan seterusnya. Jadi seorang pembaca cepat itu matanya bergerak dengan teratur, dengan berpola. Jadi kebayang nggak kalau kita bisa menggerakkan mata seperti itu dan setiap pergerakan kita bisa menangkap 3 kata sekaligus.
seberapa cepat kita bisa membaca. Tentunya otaknya pun harus dibantu ya, mampu memproses dengan baik. Nah, ternyata kita jangan khawatir Bapak Ibu sekalian, teman-teman mahasiswa semuanya, bahwa Allah itu memberikan karunia otak manusia itu sangat-sangat cerdas. Kenapa kok kita berbeda dari hewan? Ya karena manusia punya kecerdasan yang berbeda, yang lebih tinggi. Salah satu penghambat untuk daya tangkap kita adalah sebenarnya karena kita lambat mengirim sinyal ke otak kita. Mata kita terlalu lama untuk menangkap kata-kata ini. Semakin cepat si kata-kata tertangkap oleh mata dan dikirim ke otak, jangan khawatir, otak itu cukup mampu untuk memprosesnya, untuk bisa memahami apa yang sedang kita baca. Nah, itulah kenapa sebenarnya setiap orang itu bisa meningkatkan kecepatan bacanya setidaknya ya 2 kali lipat dari kecepatan baca yang ada sekarang. Kira-kira demikian. Baik, sampai di sini saya mau kasih kesempatan dulu untuk tanya jawab. Silahkan kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, dari rekan-rekan mahasiswa, saya persilahkan. Baik, bagi mahasiswa baru apakah ada yang ingin ditanyakan kepada beliau? Silahkan Mbak Moderator, boleh dipandu kalau ada pertanyaan dari teman-teman sekalian. Baik Pak, ada satu pertanyaan. Ada mahasiswa yang ingin bertanya? Ada pertanyaan pertama nih dari Mbak Umaroh, kita persilakan dulu ya, silakan. Ini sambil kita tunggu kalau ada dari ruangan ya. Ini perkenalkan nama Mbak Umaroh saya. dulu, silakan Mbak Umaroh. Perkenalkan nama saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan saya Siti Umaro dari Sarjana Drama Keperawatan Anestesiologi semester 5. Sebagai anak kuliahan ya terutama di bidang kesehatan nih, kalau kita membaca tuh sering banget tuh ada istilah-istilah asing gitu ya, istilah asing yang sebelumnya kita belum pernah tahu apa itu artinya. Nah terus dari konsep speed reading ini kan kita itu mengerti apa yang ada di dalam bacaan kita. Nah, jadi Umaro mau minta tips dari Bapak supaya kita tuh tetap speed reading, cuman dengan bahasa-bahasa asing itu Pak, gitu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Umaroh, ini pertanyaannya bagus sekali ya. Saya mau coba cek dulu nih. Mas Andi, kita bisa pakai kamera ini nggak ya? Saya coba deh. Nah ini semoga saya tampilkan di layar saya nih, ada sebuah buku. Untuk menjawab pertanyaan Mbak Umar tadi, bagaimana caranya kita di reading dalam kecepatan baca yang tinggi untuk buku-buku yang tadi banyak istilah teknisnya dan lain-lain. Maka yang pertama adalah kita butuh melakukan preview. Apa tuh preview? Preview itu penyesuaian terhadap sebuah buku. Misalkan saya mau baca buku ini nih, saya lihat judulnya, saya lihat wah tebal bukunya ya, ini berapa lama nih bacanya nih. Saya udah keder duluan nih. Kemudian saya baca-baca kata pengantar, saya lihat apa namanya daftar isinya untuk melihat struktur bukunya seperti apa. Ini bagian dari proses preview. Nah sekarang secara khusus terkait dari istilah teknisnya, lihat di bagian belakang. Kalau buku-buku yang bagus, dia punya namanya tuh indeks dan glosarium. Apa bedanya indeks sama glosarium? Kalau indeks itu menunjukkan istilah tertentu itu muncul di halaman berapa saja. Kita bisa menangkap istilah itu muncul di mana saja. Sedangkan glosarium itu adalah definisi dari kata kunci tertentu, istilah-istilah tertentu. Nah, jika kita sama sekali belum familiar dengan istilah-istilah itu, maka sebelum kita baca bukunya, sebaiknya indeksnya lihat dulu, glosarium lihat dulu. Nggak mesti semuanya kita harus paham ya, tapi setidaknya seminimalnya sebagian kita jadi ngerti. Oh, ini ya namanya transisi itu maksudnya itu ini. Oh, ini istilah injeksi itu maksudnya ini. Oh, ini maksud distorsi itu begini. Nah, dengan kita sudah mulai nangkap istilah-istilah itu, nanti pas baca jadi lebih lancar. Tapi kalau enggak, kita akan terhambat di setiap istilah. Karena kita nggak nangkep istilahnya apa. Jadi tuh proses membaca yang nanti lebih benar ya Mbak Umaroh ya. Kalau tadi kan kita latihan baca yang pendek-pendek tadi 1 halaman, setengah halaman. Itu nggak perlu persiapan langsung. Tapi kalau kita baca buku yang serius, buku-buku teks di perkuliahan, maka sebaiknya lakukan proses review terlebih dahulu. Lihat depannya, lihat belakangnya, lihat daftar isinya,
gunanya untuk menciptakan semangat kita sebagai seorang pembaca, sekaligus untuk mendapatkan gambaran buku tentang apa sih. Nanti akan muncul motivasi itu, dan ketika bacanya, kalian bisa baca di kecepatan yang lebih tinggi. Begitu Mbak Marok, semoga bisa membantu. Terima kasih Pak, sangat membantu sekali. Sama-sama Mbak Marok. Baik, berikutnya ini ada Ibu Painah ya, silakan Bu Painah. Selamat siang Pak. Saya dari UMS S1 Kebidanan Ekstensi semester 3. Semester 3 ya Bu ya, silakan. Mohon izin bertanya Pak, kalau membaca tidak bisa full mengenai kata-katanya, tapi tahu minimal tahu isinya, jadi fokus ke intisari dari kalimat. Apakah mempengaruhi nilai kecepatan membaca? Karena kalau dilihat nilainya itu dari jumlah huruf Pak. Baik Bu Paina, terima kasih Bu. Jadi begini ya Bu ya, kalau kita membaca tergantung dari tingkat bahan bacaan. Kalau kita baca tuh sebuah berita yang ringan, artikel-artikel yang pendek, yang artikel yang populer itu gampang. Tentu kita biasanya bisa nangkap isinya apa ya Bu ya. Tapi kalau yang kita baca tuh buku pelajaran, buku teks itu lebih sulit. Maka apa yang terjadi ketika proses pembacaan yang pertama bisa jadi nangkapnya baru sedikit, baru 50%. Dan itu nggak apa-apa. Kita nggak harus khawatir dengan diri kita. Loh kok saya nggak bisa baca ini, kok saya nggak nangkep? Ya enggak. Memang bahan bacanya sulit. Jadi kita baru nangkep 50% terlebih dahulu. Dia yang seringkali menghambat kita membaca dengan cepat itu adalah kita terlalu ingin langsung masuk ke detail di proses awal. Nah itu nggak boleh. Jadi sebelum kita masuk ke detail, kita harus mengerti dulu ini garis besarnya bicara apa ya. Contoh tadi misalkan ada topik tentang kecerdasan emosional gitu ya Bu ya. Maka waktu saya baca pertama bisa jadi saya nggak terlalu paham tuh apa maksudnya. Tapi saya mulai nangkap, oh ini bicara tentang sebuah kecerdasan yang ingin membedakan antara emosional dengan intelektual. Kenapa kok ini muncul begini? Karena ada yang mengatakan bahwa cerdas itu bukan berarti hanya secara IQ-nya saja, bukan cerdas matematika saja, tapi ada juga orangnya cara emosi. Oh ternyata ada ciri-cirinya itu ada yang begini. Oh kalau cerdas emosi itu dia akan sukses di tempat kerja. Nah di awal saya nangkap itunya aja, hanya globalnya saja. Saya bisa baca dengan cepat. Tapi setelah itu saya bisa baca lagi Bu, sekali lagi. Kali ini saya sudah akan mulai menangkap detail yang lebih tinggi. Bahwa saya sekarang tahu oh ciri-ciri orang yang cerdas emosional seperti ini, di ciri yang nggak cerdas itu begini, seperti caranya meningkatkannya, begini caranya kalau saya berhadapan dengan orang lain, dan seterusnya. Jadi dimungkinkan Bu bahwa untuk membaca terutama untuk teks yang lebih berat ya, itu kita nggak akan bisa langsung nangkap di kesempatan yang pertama. Itu kenapa dalam proses nanti membaca yang benar juga ada namanya pengulangan. Jadi pengulangan itu bukan berarti hal yang jelek. Jadi ketika kita baru membaca pertama kali, di kepala kita tuh baru terbentuk kayak jalan setapak awal. Jalannya belum terlalu jelas. Nanti setelah diulang yang kedua, ketiga, baru jalannya akan lebih jelas dan kita jadi nangkep, jadi ngerti dengan baik semuanya. Begitu Bu Painah, semoga bisa bantu Ibu. Terima kasih Pak. Sama-sama Ibu. Nah dari aula ada ya, dari aula silakan. Baik. Dari aula boleh disampaikan teman-teman sekalian. Baik, ada satu pertanyaan dari mahasiswa baru, dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Kartika dari Prodi S1 Kebidanan. Yang saya pertanyakan ada 2 pertanyaan. Dengar itu masih di mute di aula, silakan boleh diambil dulu. Selamat, udah. Satu pertanyaan. Nomor 1. Perkenalkan, nama saya Kartika, Prodi S1 Kebidanan. Ada 2 pertanyaan. Nomor 1, apakah teknik-teknik pola membaca cepat? Yang kedua, apa tolak ukur membaca cepat? Apakah harus kita selalu memegang buku saku? Terima kasih Pak. Terima kasih ya, untuk pertanyaan yang bagus sekali ya. Baik, saya jawab nih. Semoga saya tadi menangkap tadi ada 2 pertanyaannya ya, tadi tentang tekniknya dan kedua tadi tentang tolak ukur itu apa. Yang pertama mengenai teknik membaca cepat itu sendiri. Memang di kesempatan itu kan terbatas waktunya ya, hanya 1 jam. Saya katakan saya biasa ngajarin ini 2 hari nih, 2 orang bisa mengerti, bisa paham. Nah sekarang
Bagaimana tekniknya? Teknik yang pertama adalah tadi melatih pergerakan mata. Jadi teman-teman sekalian kalau mau baca cepat itu matanya harus dilatih bergerak dengan kecepatan yang tinggi itu. Kiri, tengah, kanan, kiri, tengah, kanan, kiri, tengah, kanan. Di awal mata kita akan susah bergerak seperti itu. Itu dilatih. Kemudian yang kedua adalah setiap dimulai membaca, biasakan membaca dalam pola fiksasi. Artinya apa? Ini saya punya buku nih, saya tunjukkan di kertas lagi ya. Maka saya akan ambil pensil nih, bukunya akan saya garisin. Saya beri dalam 3 kolom. Lu kan ada bukunya kotor ya, nggak apa-apa dihapus lagi. Gunanya apa? Untuk melatih mata yang bergerak. Jadi ketika awal saya belajar baca cepat, bukunya harus saya garisin supaya mata saya terpola. Begitu mata kita terpola, dia akan bisa melihat dengan teratur. Dan setelah terbiasa, kita nggak perlu lagi garis itu. Jadi mata kita akan dengan otomatis akan seperti ada guide-nya, akan lanjut dengan seperti itu ya. Jadi itu teknik yang kita gunakan dalam proses membaca cepat. Nah kemudian kemudian yang ketiga nanti sekali saya bahas ya. Kalau tentang baca, saya tampilkan di slide. Kalau tentang baca sebuah buku, kita nggak bisa sekedar langsung baca cepat, nggak bisa. Ada tekniknya, membaca terstruktur. Dan itu nama tekniknya apa? SQ3R. Saya jelaskan singkat. Yang pertama adalah survei. Apa itu survei? Survei ini kita mencoba memahami konteks bacaan. Ini proses kita meninjau di awal. Kalau ada sebuah buku pelajaran, buku teks, jangan langsung dibaca dari depan ke belakang. Nggak begitu caranya. Baca itu judul bukunya, coba lihat subjudulnya, ini maksudnya apa ya? Timbulkan pertanyaan. Anestesi, apa ya anestesi itu? Kenapa itu diperlukan? Sejak kapan ini ada? Dalam nanti keperawatan itu diapain ini? Contoh pertanyaan. Ketika kita muncul pertanyaan, secara mental kita sudah ingin menemukan jawaban atas pertanyaan itu. Setelah kita lakukan proses survei, proses questions, ya, menciptakan pertanyaan, baru tadi kita lakukan proses membaca. Kita read, kita baca. Nah, kita bisa baca dengan teknik kecepatan baca yang tinggi tadi itu. Nah, ketika membaca, usahakan kita tuntas satu bagian bacaan. Jadi kalau bukunya itu 1 bab, kalau bisa selesai 1 bab, di 1 bab. Tapi kalau 1 bab itu terlalu panjang, kan nggak cukup waktu membacanya, berhentilah setelah 1 segmen tertentu, misalkan 1 subbab. Kenapa kok harus berhenti di 1 segmen tertentu? Supaya pemahamannya menyeluruh. Jangan baru 2 baris, 2 halaman berhenti, nanggung. Nanti pas kita baca lagi kita nggak akan benar, kita mulangnya dari awal. Di habis waktunya saya. Biasakan baca dalam tadi pola-pola 1 segmen tertentu. Nah setelah itu terakhir ada apa tuh? Ada recite. Apa tuh recite? Recite itu kita mencoba menceritakan kembali bahan bacaan kita. Jadi biasakan ya buat teman-teman sekalian, bapak sekalian, setelah habis baca, misalkan kita duduk 15 menit atau setengah jam baca, setelah selesai coba berhenti, stop. Setelah itu ceritakan dengan bahasa kita sendiri apa yang bisa kita jelaskan dari bahan bacaan itu. Apa yang berhasil kita jelaskan? Nah, ini berarti sudah berpindah. Tadinya dia di buku ilmunya, sekarang ada versi yang ada di kepala saya. Kenapa? Karena saya bisa menjelaskannya. Kalau saya bisa menjelaskannya, ya teksnya bisa dari buku, belum pindah. Belum nempel di kepala. Itu namanya proses recite, resitasi. Dan terakhir ada proses review, kita ulang. Dengan ulang yang teratur, maka nanti kita akan bisa mengingat buku-buku yang kita baca, pelajaran yang kita pelajari dalam jangka panjang. Jadi nggak hanya kita belajar malam ini, besok ujian kita bisa jawab, tapi kalau tanya setahun kemudian, kita nggak bisa jawab lagi. Itu berarti ilmunya nggak nempel, dia hanya nempel sementara. Nah, kita ingin nempel itu lebih ke jangka panjang. Jadi itu kurang lebih dari tekniknya. Jadi ada banyak sebenarnya ya, kita ada keterbatasan waktu buat saya bisa menjelaskan semuanya. Nah, ciri dari orang yang tadi membaca cepat itu adalah pertama tentu saja rajin baca, itu intinya. Kalau kita malas membaca, kecil kemungkinan kita bisa jadi seorang pembaca cepat. Jadi baca cepat itu rajin baca. Setiap kali baca dia coba akan menggunakan pola-pola baca cepatnya, dan setiap kali baca dia akan berusaha dengan konsentrasi yang penuh, yang tinggi, sehingga pelan-pelan kecepatannya dan pemahamannya akan terus meningkat. Ibu, semoga membantu. Baik, Bapak, terima kasih atas jawabannya terhadap pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan oleh para dosen maupun mahasiswa baru. Untuk sesi selanjutnya akan diberikan sertifikat untuk Bapak Muhammad Nur yang akan diserahkan oleh Wakil Rektor Universitas Medika Sulaiman, Pak Yana Setiawan. Untuk waktu dan layar
Pak Yananya belum ada, tapi Bapak ditunggu sebentar, ada masalah koneksi. ulang. Ada tapi belum. Maaf, Ada Bapak mic-nya. ditunggu sebentar, ada masalah koneksi di ruangan. Ya, nggak apa-apa. Ya, tunggu. Tapi dia nggak ada mic. Bisa loading. Oh, sudah loading. Sudah di connect. Masih harus. Bapak, terima kasih Pak. Ya Pak Yana. Luar biasa sekali Pak materinya Pak. Terima kasih Pak Yana. Bapak ini Bapak. Ya Pak. Ya, terima kasih banyak Bapak untuk materi hari ini. Ya, semoga berikan manfaat yang luar biasa Pak buat mahasiswa kami di Industri Kesehatan. Ya, ini menyerahkan untuk sertifikatnya Bapak. Terima kasih Pak Yana dan teman-teman semua di Universitas Medika Serman. Saya terima dengan baik Pak sertifikatnya Pak. Terima kasih. Ya Bapak, terima kasih Bapak sama-sama. Baik, terima kasih kepada Pak Yana yang sudah memberikan sertifikat kepada Bapak Muhammad Nur. Terima kasih Pak untuk waktunya yang sudah disempatkan untuk mengisi acara PKKMB 2022 di Universitas Medika Serman. Sekali lagi kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak. Mari berikan tepuk tangan kepada Bapak. Terima kasih buat semuanya. Semoga nanti lancar dan sukses ya di perkuliahannya buat teman-teman sekalian. Mungkin singkat saja kalau boleh saya minta waktu sedikit ya, 1 menit. Nah di sisi di layar nanti ada YouTube ya Bapak Ibu sekalian teman-teman. Buat yang ingin belajar speed reading, buat belajar yang lain, nanti silakan bisa berkunjung. Jadi searching saja Pasenta Edu. Saya suka berbagi tips-tips tentang belajar, tentang teknik mengingat, teknik mencatat, yang membuat mind mapping, speed reading dan lain-lain. Jadi silakan, semoga setelah kita nggak berhenti sampai sini, lain waktu lain kesempatan kita bisa bertemu kembali. Saya ucapkan selamat belajar, selamat berkarya buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak, makasih semuanya ya.
Terima kasih Pak. Baik, kita sudah selesai mendengarkan materi tentang speed reading yang sudah dibawakan oleh Bapak Muhammad Nur. Selanjutnya, karena sesi yang saya jalankan sudah selesai, saya mengucapkan banyak terima kasih. Dan saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di para hadirin sekalian. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih.